datang kembali di Sharing Makna, meringankan beban dengan cerita. Udah lama banget ya kita nggak ini ya kan? Nggak berbagi cerita sama teman-teman. Iya. Berapa lama? Udah berapa lama ya? Kayaknya lebih dari 2 minggu ya. Iya, itu ngapain aja sih? Selain sibuk persiapan lebaran, terus ngapain lagi ya? Keliling-keliling beberapa negara sih. Kita kebetulan ada rezeki, jadi ya kesempatan keliling-keliling. Kayaknya awkward ya kita ya. Jadi ya sibuk menghayal intinya ya. Oke, baiklah, alhamdulillah kita sudah kembali lagi di konten ini Sharing Makna ya, dimana kita akan mengulas cerita-cerita curhatan-curhatan dari teman-teman di luar sana, lalu membagikan opini kami sebagai solusinya. Nah, tapi kami tekankan di sini ini hanya opini ya, bukan jawaban pasti, bukan jalan keluar pasti untuk kalian pilih, hanya sebagai pendapat saja gitu. Dan lebih kepada usaha kami untuk merefleksikan diri jika berada dalam situasi yang sama dan sebagainya. Iya, insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Kita nggak tahu kapan masalah datang, kemungkinan kita bisa mendapatkan masalah yang sama. Kita nggak tahu ya, wallahu a'lam. Oke, biar nggak lama-lama langsung aja kita bahas ke curhatan pertama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat ya. Insya Allah bermanfaat dong ya. Oke, kita lanjut kembali ke laptop. Ya, dari saudari kita di luar ya, dia bertanya, maaf Bun, mau tanya sebenarnya dalam rumah tangga soal uang itu suami yang pegang, apa istri yang pegang? Wow, soal about money. Oke, Piti. masalah uang saya akan bahas seperti biasa. Saya akan bahas pertama. Udah, santai aja, relax. Masalah uang sebenarnya sih idealnya itu istri yang pegang ya, idealnya. Kenapa istri yang pegang? Gitu Oh, iya. Kenapa istri yang pegang? Menurut saya ini banyak manfaatnya kalau istri yang pegang, karena yang bagi saya rumah tangga itu seperti negara ya, tata negara, dimana suami adalah kepala rumah tangga sebagai presidennya ya, istri sebagai menteri keuangan ya. Jadi kalau misalnya semua suami yang ngatur, itu akan ribet. Biar aja suami yang kerja, yang sebagai pemikir ya, pengambil keputusan ya, biarkan cukup di situ aja tugas suami. Untuk yang memikirkan uang ini, uang itu dikeluarkan untuk apa, itu biar istri aja yang mikirin gitu. Jangan dibebankan ke suami lagi. Jadi selain itu, manfaat lainnya itu menghindari mudarat yang kita tidak sangka-sangka ya. Kadang kan suami suka segen orangnya, kalau misalnya nanti di luar ada teman-temannya yang ngajak keluar, kesini ya, gitu-gitu. Nah, suami sungkan itunya, nolaknya. Akhirnya, oh ada uang kok, ya udah nggak masalah, yuk gitu, kita have fun gitu. Jadi lupa sama istri di rumah gitu, udah makan apa belum ya kan. Oke, lupa masih belum makan busuk. Enggak, tapi kebanyakan suami yang suka lupa sama suami atau suka selingkuh. Dia suka selingkuh berawal dari situ loh. Dia punya kebebasan dalam keuangan, akhirnya dia itu menerima ajakan dari teman-temannya, mungkin temennya belum menikah kan yang di luar sana ya kan, jadi ujung-ujungnya selingkuh juga. Iya, itu makanya salah satu untuk menghindari kemudaratan yang tidak disangka-sangka, ya kan? Padahal ada juga suami yang selingkuh kalau duitnya nggak ada. Gimana dia mau selingkuh kalau duitnya nggak ada, ya kan? Emang selingkuh harus pakai duit? Iya dong, emang ada cewek yang mau Oh ya, nggak tahu. Yang mau diselingkuhin tanpa dibayarin, ditraktirin segala macam. Kalau perempuan nggak ada, mungkin dia sama laki-laki. Berarti kan mau bilang perempuan aja, laki-laki kan belum tentu nggak ada. Gak ngerti. Pokoknya itu, ya kan? Jadi dengan kita menyimpan uang suami, ini bisa menghindari suami selingkuh.
That's the point. Jadi sebenarnya part tentang mengelola keuangan itu hanya sebagian kecilnya aja sih, kayak 5%. 90% itu alasannya adalah mencegah suami untuk selingkuh. Iya, Jadi sebenarnya kalaupun simple. jauh-jauh ya selingkuh, kalaupun nggak selingkuh ya tapi dia setidaknya mengurangi resiko keborosan yang karena suami itu identik sama cara berpikir ke depannya itu kurang gitu. Biasanya suami jarang banget yang berpikir Untuk para jauh ke suami depan, di luar tapi sana. berpikirnya itu hanya hari ini gitu. Jadi ketika ada uang, ayo beli ini, beli itu, beli ini, beli ini, besoknya bingung. Aduh, kita besok makan apa ya? Gitu. Nah biasanya suami cenderung lebih boros ya kan. Jadi yang tadi untuk meringankan beban suami, terus yang kedua untuk menghindari mudarat yang tidak disangka-sangka, salah satunya dengan selingkuh. Beban suami Terus- terkurangi ya. Benar dong. Ketiga ya supaya tidak boros, suami tidak boros, tapi jangan pelit juga sama suami. Exactly. Lama-lama nanti kalau kita pelit sama suami ujung-ujungnya ditinggalin juga. Gila, aku capek-capek ini cari uang. So kategori nggak pelit itu gimana tuh? Iya, maksudnya mana- ya cukup mana lah uang barrier-nya? bensin gitu, uang bensin, uang saku, uang sakunya sesuai lah yang nggak berlebihan gitu. Cukup tuh beli. Iya, untuk Cuma- makan sendiri gitu. Hah? Untuk makan sendiri, cukup untuk makan sendiri, bukan untuk traktir-traktir orang gitu. Nggak salah sih, nggak ada salahnya traktir orang, cuman khawatirnya traktir yang berlebihan gitu. Traktir banyak-banyak orang. Kalau kita sudah punya lebih sih nggak masalah ya. Nah, Jadi budgetnya untuk makan itu nasi putih, kuah rendang, bakwan, sama telur sambal ya. enggak tentunya untuk bekal itu untuk makan di luar itu lebih baik kita bekelin biar lebih hemat lagi. Selain lebih hemat lebih sehat juga ya kan. Jadi lebih kelihatan sayang suaminya ya kan. Jadi nggak ada jajan-jajan di luar, kalau bisa ya uang saku itu utuh balik ke rumah. Itu uang saku itu hanya formalitas aja. Kalau misalnya ada apa-apa di jalan ya ada ini. Tapi setidaknya suami juga harus pegang ATM dong, tapi ATM isinya jangan Isi dikurangin. Kita boleh dengan ATM, tapi ATM itu suami. Nggak gitu. Ya pokoknya gitulah, jangan pelit-pelit sama suami, kasihan dia udah capek-capek kerja, uangnya kita kuras semua, nggak peduli dia bagaimana di luar kesulitannya gitu menghadapi teman-teman yang misalnya pengen ya inilah sekedar ngopi gitu. Ya pokoknya ada lah gitu ya, bukan berarti adanya sampai cukup untuk traktir orang, nggak perlu gitu. Pokoknya jangan sampai pelit lah. Kalau suaminya ngerokok mungkin ya kurangin rokoknya kayak gitu. Nah tapi ini ya itu sekedar saran dari saya aja. Kalau misalnya saya dengan suami sih saya nggak pegang uang suami gitu, dia itu nyetor sama saya full gitu, enggak. Buat saya itu alhamdulillahnya kita saling percaya ya kan. Alhamdulillahnya dia punya istri yang saya percaya sepenuhnya dengan dia. Jadi saya nggak perlu minta setoran mana nih uangnya, nggak perlu. Kadang uangnya semua dia yang pegang, kadang semuanya saya yang pegang gitu, tergantung mood. Tergantung isinya ya. Kalau misalnya jumlahnya di bawah 100.000 itu saya pegang semua. Tapi kalau di atas 100.000 itu saya yang pegang semuanya. So, Iya. Jadi itu tergantung nominal Iya. sebenarnya. Jadi tergantung nominalnya. Kalau isinya 1 M bolehlah saya yang pegang ya. Tapi kalau isinya 1 R ya 1 R 100.000 maksudnya. Ya biar dia yang pegang, biar dia mikir sendiri ini mau dikemanain. Saya taunya makan enak aja. Gitu. Pokoknya intinya gitu sih, kita berdua itu nggak pernah mengatur gitu. Ini uang harus kamu yang pegang ya, atau uang harus ini saya yang pegang gitu, enggak sih gitu. Fleksibel aja, kapan saya mau pegang ya saya pegang, kapan enggak pengen saya pegang. Tapi dia malah orangnya itu suka malas pegang uang. Kadang saya suka sebel. Kadang ya kalau keluar kemana-mana itu dompetnya suka kosong. Sebel, yang ada malah saya maksa ini harus diisi gitu. Suka malas dia itu pegang-pegang uang gitu. Ya. Karena gitu saya nggak tahu kalau saya megang duit lebih banyak lagi dibandingkan yang ditawarkan, dan beberapa sumber yang tersembunyi. Oke, itu dari saya. Dari kamu gimana kan? Sebaiknya gimana? Uang itu yang pegang atau suami yang pegang? Saya pegang ya Pokoknya- sah-sah saja sih menurut saya. Iya, Yang paling utama siapa yang merasa diri lebih mampu untuk memegang amanah. Ya, kalau saya memang saya harus akuin saya repot, saya nggak teliti kemana duitnya keluar gitu, dan saya
cenderung boros, dan yang paling utama bagi saya itu pusing mikirin banyak hal. Jadi tipe saya pun nggak terlalu suka. Itu aja sih kalau alasan utamanya. Itu ya. Oke, intinya harus saling percaya ya. Mau siapapun yang pegang uang sih nggak masalah. Yang lebih bagus lagi kalau kita titipkan ke orang tersebut, tiba-tiba kita tahu duitnya nambah dengan cara yang halal. Gimana itu ya? Investasi emas lah. Ya pokoknya gitu ya. Intinya siapapun yang pegang uang nggak ada masalah selama kita itu bisa menjaga amanah, saling percaya, dan saling komunikasi. Jadi ketika Dan cepat uangnya nambah. jangan gitu, nggak tahu kalau itu ya rezeki Allah yang ngatur. Jadi ketika suami mau pakai uang, ada dikomunikasikan, saya mau pakai untuk ini. Terus istri juga ketika mau pakai uang itu dikomunikasikan juga ke suami, mau dipakai apa aja gitu. Jadi jelas ya, harus tetap transparan walaupun suami istri. Oke? Oke, kita lanjut ke curhatan yang kedua. Oke, ini sudah ada curhatan kedua dari saudari juga. Dia bertanya, Assalamualaikum, saya mau nanya apa saja kemanisan dalam hubungan pernikahan. Wow. Jadi ini belum nikah nih dia nih ceritanya. Sudah banyak mengajak saya menikah, tapi saya tolak karena saya takut kalau saya nanti dapat suami yang kasar, mertua yang jahat, ipar yang sinis, dan para tetangga yang suka kepo. Suami sering melakukan KDRT, ekonomi rumah tangga yang makin lama makin parah, itu membuat saya takut menikah. Kepala saya kayak mau pecah pikir itu, yang selalu saya pikirkan tentang dukanya dalam pernikahan. Jadi gimana caranya supaya sebenarnya dia bertanya sebenarnya apa saja kemanisan dalam hubungan pernikahan itu. Jadi ini seseorang yang takut untuk menikah karena beberapa hal yang menghantui di kepalanya tadi ya. Langsung aja kita bahas ya. Kok sedih banget mukanya. Enggak, bingung juga pertanyaannya. Jadi ini sih kemungkinan ya, teman saya juga ada mungkin yang mengalami ini ya, karena beberapa temannya yang sudah menikah sering curhat ke dia tentang masalah-masalah rumah tangganya. Nih makanya kalian yang sudah berumah tangga di luar sana, kalau bisa jangan sampai curhat ke orang yang belum menikah, atau jangan menceritakan masalah-masalah rumah tangga kalian ke orang yang belum menikah, karena ini bisa menjadikan trauma buat dia untuk menikah gitu. Jadi ini banyak orang-orang yang seperti ini karena terlalu sering mendengar masalah-masalah rumah tangga, atau kemungkinan keluarganya sendiri itu orang tuanya sendiri juga begitu, akhirnya dia takut untuk menikah gitu. Nah, ini saya mau sampaikan kepada saudari saya ini, jangan pernah takut menikah, karena menikah itu adalah ibadah juga, bagian dari ibadah. Dia menyempurnakan agama kita gitu. Jadi apapun masalah yang timbul setelah menikah itu adalah sudah menjadi bagian perjalanan kehidupan kita. Jadi sudah tercatat di Lauhul Mahfuz ya, sudah menjadi kadar kita gitu. Ya kan, benar nggak? Jadi jangan pernah takut walaupun kamu tidak menikah, untuk menghindari masalah-masalah after menikah itu ya. Belum tentu kamu itu terhindar dari masalah-masalah sebelum kamu menikah gitu. Jadi jangan pernah berpikir masalah setelah menikah itu malah justru lebih besar daripada masalah kita sebelum menikah. Setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Semua sudah sesuai dengan batas kemampuannya masing-masing untuk menghadapi masalah itu, karena Allah pasti kasih cobaan, kasih masalah kepada mereka yang dianggap mampu gitu. Jadi kalau kamu nggak mampu mengatasi masalah itu, Allah nggak akan kasih cobaan gitu. Jadi masalah ketakutan kamu yang mengenai dapat suami yang kasar itu kamu bisa hindari dengan cara memilih pasangan yang baik gitu. Ada 4 kriteria pasangan yang baik menurut Rasulullah. Nah, kamu tinggal ikuti aja itu. Yang dimana di situ ya adalah tipe pasangan yang pertama adalah yang wajahnya baik ya, bagus wajahnya, terus hartanya juga dia mampu nanti menafkahi keluarganya ya, dari segi penghasilan dia sudah punya penghasilan. Terus yang ketiga dari segi keturunan, keluarganya adalah keluarga yang baik-baik gitu. Terus dan yang keempat itu yang paling utama adalah agamanya yang baik. Jadi dari 4 kriteria itu
kita disarankan memilih yang keempat ini, yang agamanya yang paling baik. Karena misalnya kalau agamanya paling baik, insya Allah yang 3 tadi itu akan mengikuti. Jadi kamu nggak perlu khawatir dalam memilih pasangan, karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita bagaimana cara memilih pasangan yang baik. Kalaupun nanti ketika kamu sudah berusaha mendapatkan pasangan yang baik dengan cara itu, lagi-lagi semua adalah kehendak Allah. Ketika ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bukan lantas kita menyalahkan takdir gitu, menyalahkan apa yang kamu sudah lakukan sebelumnya karena kamu sudah memilih agama yang baik, tapi ternyata hasilnya jong gitu. Karena kita di sini nggak boleh pacaran ya. Jadi apapun yang sudah kita dapat nanti di kemudian hari itu sudah bagian dari perjalanan hidup kita. Ketika dapatnya yang ternyata nggak sesuai ekspektasi kita, ya sudah, bersabar, tinggalkan, lalu move on, cari yang lebih baik lagi gitu. Jangan lantas menyalahkan, nggak ada ini, aku harus pacaran. Ternyata dengan begitu itu nggak bisa menentukan orang itu baik atau tidak gitu. Tapi ya untuk meminimalisir resiko itu, kamu bisa mencari tahu orang seperti apa sih sebenarnya yang bakal jadi suami kamu kelak gitu, sebelum kamu menikah dengannya. Ya caranya mungkin bisa cari tahu dari lingkungannya, ya seperti apa, keluarganya seperti apa gitu, ya kan. Nah terus yang masalah yang kedua, kamu takut mertua kamu jahat. Nah sebenarnya kembali lagi ke cara kita berpikir ya. Kekurangan ini sekarang kita harus berpikir bahwasanya mertua kita itu tidak punya kepentingan apapun dengan kita. Dia menerima kita karena anaknya menikah dengan kita gitu. Jadi mau nggak mau dia menerima kita gitu. Bukan karena beliau melihat kita orang yang baik, lantas dia menerima kita, enggak. Tapi kalau anaknya sudah suka, sudah minta izin sama orang tuanya untuk direstui, ya orang tua ya hanya bisa memberi pendapat menurut ininya. Kalaupun tidak bisa diterima oleh anak, ya mau apalagi, biasanya sebagian besar orang tua seperti itu, mau nggak mau harus menerima calon menantunya gitu. Jadi yang perlu kamu pahami di sini adalah mertua itu tidak mau tahu kekurangannya kamu gitu, kamu buruknya apa itu dia nggak mau tahu. Yang dia mau tahu adalah kamu baik dengan dia, dengan keluarganya gitu. Jadi maka bersikap baiklah dengan keluarganya, dengan mertuamu, walaupun mertua kamu kasar atau gimana nanti kelak, kamu harus bisa menerima itu gitu. Karena yang bisa menerima kekuranganmu hanyalah suami, bukan keluarganya gitu. Jadi itu sih menurut saya, jangan coba berpikir memaksakan kehendak mertua atau keluarga suami itu harus menyukai kita. Jangan berusaha memaksakan itu ya, tapi berusahalah bersikap baik dengan mereka supaya mereka bisa menerima kita gitu ya. Jadi hilangkan egonya. Dan salah satu tips, ini ada beberapa teman yang bertanya ke saya ketika melihat mungkin kedekatan saya dengan mertua, saling video callan gitu, ketika saya ada di mana, saya diteleponin di video call mungkin sama mertua. Jadi dia heran, kok bisa seperti itu gitu. Nah kalau saya sih tipsnya ya, mertua itu saya buat seperti orang tua sendiri ya, seperti orang tua sendiri. Jadi saya nggak pernah beda-bedain cara saya berperilaku ke orang tua saya dan cara saya berperilaku dengan mertua, itu tidak ada bedanya, benar nggak? Yuk. Benar nggak? Jadi bagaimana saya memperlakukan orang tua saya, bagaimana saya memperlakukan mertua saya, itu tidak ada bedanya. Beda saya menyayangi beliau itu tuh sama persis sama cara saya menyayangi orang tua. Ini tidak berlebihan ya, karena itulah yang saya lakukan gitu. Dan saya juga berharap teman-teman juga ngelakuinnya seperti itu gitu. Jangan pandang mertua itu sebagai orang lain atau orang yang tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi pandanglah beliau itu sebagai orang tua kita sendiri yang harus kita sayangi, kita jaga sampai akhir hayatnya. Begitu. Terus masalah ipar juga. Nah, ipar yang sinis ini juga banyak dikeluhkan oleh orang-orang ya. Di sini juga lagi-lagi saya sampaikan seperti halnya yang tadi dengan mertua. Jadi tunjukkanlah sikap manismu, sikap baikmu ke keluarga pasanganmu, bagaimanapun mereka bersikap gitu. Insya Allah mereka akan yang tadinya sinis, yang tadinya jutek, insya Allah melihat kita tidak mempermasalahkan masalah sikap-sikap mereka itu, insya Allah nanti akan lama-lama perlahan-lahan akan luntur menjadi dekat sama kita gitu, seperti itu. Jadi mindsetnya dirubah ya, jangan berpikir kok orang ini nggak suka sih sama saya gitu. Jadi akhirnya kita menunjukkan sikap arogan kita, sebel, saya juga nggak suka sama mereka nggak suka sama saya gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu salah
ya ujung-ujungnya nanti kita yang rugi, kita dimusuhin sama mereka, lalu suami jadi tidak nyaman melihat keluarganya sama istrinya tidak akur, akhirnya dia bingungan, gimana nih, siapa nih, saya pengen akur sama keluargaku, sementara istriku tidak bisa dipertemukan dengan keluargaku, akhirnya dia dilema, ujung-ujungnya kita yang ditinggalkan kan, jangan sampai seperti itu. Jadi apapun sifat buruk dari keluarga pasangan kita itu kita wajib terima ya, kita wajib menerima dengan berbesar hati karena berpikir mereka tidak punya kepentingan sama kita, tapi kita punya kepentingan ke mereka. Jadi kita punya kewajiban untuk bersikap baik kepada mereka. Gitu. Yuk, agak. Ini memang problematik ya. Mungkin sebagian orang sebelum menikah juga, apalagi di zaman sekarang ya, zaman modern, ketika ada perubahan perilaku, khususnya bahwa kita sibuk dengan, kita sudah nyaman dengan kondisi pribadi dan sebagainya, berkomitmen dengan orang lain itu suatu hal yang challenging di kondisi manusia modern ya saat ini. Seperti yang dibilang oleh ibu ini atau mbak ini ya, karena dia belum melakukan, ya pertama yang harus dilihat memang itu agamanya, karena lebih mudah dalam mengambil keputusan gitu. Dan yang kedua, biasanya jika mereka memang taat, mereka lebih sulit untuk melakukan hal-hal yang buruk di masa perkara nilai terkait ke KDRT dan sebagainya. Kemungkinan mereka lebih sedikit kemungkinan untuk melakukan hal-hal buruk yang ditakutkan tadi. Namun jika dia jauh dari petunjuk Allah SWT dan Rasulullah SAW, hal itu menjadi lebih besar. Tapi yang paling penting bagi saya adalah kitanya sendiri. Jika kita memang dapat pada akhirnya dapat suami atau istri yang buruk, ya itulah kesabaran kita diuji. Kita berdoa dan mengambil keputusan apakah bertahan atau meninggalkan. Itu kan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau dari awal kita tidak berani mengambil langkah, hanya khawatir dengan tidak memiliki kemanisan yang dirasakan saat sebelum nikah, ya itu nggak relevan. Kenapa? Karena dua kondisi yang berbeda. Maksudnya ini dua hal yang menurut saya nggak cocok untuk dibandingkan, karena ini dua kondisi yang sudah berbeda, sendiri dengan berdua, ada komitmen dengan tidak ada komitmen, ada orang lain di hidup kita dengan tidak ada orang lain di hidup kita. Itu apalagi dengan tadi menikah bukan hanya sama suaminya aja, tapi ada keluarga yang lain yang seperti dikhawatirkan sih. Jadi intinya ketika ada lamaran, selain kita usaha berikhtiar untuk mengecek perilakunya, agamanya, ya kita berdoa minta petunjuk dari Allah SWT, dan selebihnya melangkahlah dengan niat bahwa ini adalah memenuhi ibadah yang disyariatkan dalam agama kita. Selebihnya yang terjadi adalah bersabar ketika bersedih dan berusaha untuk keluar, tentunya saling menasehati dan sebagainya. Jika tidak ketemu jalan keluar, ya berpisah kan gitu. Jadi nggak usah dikhawatirkan gitu, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seperti apa nantinya kita. Kalau saya sih begitu jalannya. Oke. Berarti semoga teman-teman yang belum menikah segera menikah ya, tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita lanjut ke curhatan yang ketiga. Serius banget ya, saya topik-topiknya ini ya. Oke, ini curhatan yang ketiga sekaligus yang terakhir di segmen ini ya. Dari saudari dia curhat tentang punya suami selingkuh terus tapi minta cerai nggak mau, gimana solusinya ya, tolong dong, aku harus gimana gitu. Punya suami selingkuh, jadi suaminya tuh suka selingkuh tapi dimintain cerai malah nggak mau gitu. Jadi dia mau tetap pertahankan rumah tangganya, tapi selingkuh juga jalan terus. Gitu. Solusinya, tolong dong, aku harus gimana? Nah, kalau menurut saya sih, ketika dia nggak mau cerai pun, ya kamu bisa ajukan gugat suamimu ke pengadilan agama gitu. Jadi nggak harus menunggu persetujuan dia baru bisa cerai, tidak gitu. Biar nanti pengadilan agama yang mengambil mengambil alih tentang permasalahan kalian ini gitu. Di sana nanti akan ada mediasi dan sebagainya. Ketika ternyata kalian tidak, memang menurut pengadilan agama memang tidak bisa ditemukan lagi, ya kalian akan disahkan untuk bercerai. Mau dia bersedia atau tidak, ya kalau pengadilan agama sudah memutuskan, maka akan bercerai juga jadinya gitu. Kan menurut saya gitu. Menurut kamu?
tinggal ke pengadilan, nggak ada yang bisa menahan gitu. Nah, jadi seharusnya ini nggak ada masalah, Mbak. Cuma yang menjadi masalah biasanya ada sebagian wanita memiliki ketakutan untuk meninggalkan suaminya, khawatir bagaimana dia hidup di masa depan tanpa suaminya, rezeki dari mana, dan hal-hal yang bagaimana omongan orang. Ini adalah ketakutan-ketakutan yang terbiasa dihadapi kan oleh manusia. Saya juga sering mungkin mendengar teman-teman yang ingin berpisah, kekhawatiran ini. Saran saya ya, jika memang buruk dampaknya, mudaratnya lebih besar, hubungan tetap dilaksanakan, jangan khawatir masalah itu, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bahwa ya ini untuk menuju ke arah yang lebih baik. Karena seperti yang disarankan dalam Islam, kita itu selalu disarankan untuk meninggalkan, berhijrah, meninggalkan dari suatu kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik. Bayangkan jika kalian tinggal satu rumah dan salah satu pasangan kalian ini misalnya pemabuk, tukang selingkuh, berjudi, diajak sholat nggak mau, dinasihatin nggak mau. Setahu saya, wallahu a'lam, sekali lagi Allah SWT yang Maha mengetahui, kita itu dianjurkan untuk meninggalkan sebuah kondisi yang buruk itu. Sama ketika kita berada di sebuah negara atau sebuah daerah yang buruk lingkungannya, yang kita tahu bahwa ini nanti bisa malah mempengaruhi kita disarankan untuk meninggalkan tempat itu gitu, kecuali ada hal yang urgent misalnya ya, kalau kita keluar dari situ berbahaya, nyawa kita diancam. Begitupun misalnya dalam kondisi ini, semisal si istri, jika kamu mengajukan ini, saya bunuh anak kita misalnya. Ya jika yang perkara itu ya bersabarlah. Ya kan toh dia selingkuh, kalau kamu tidak ada perasaan ya udah gitu. Kamu udah berlepas diri, kamu hanya ingin menjaga anak kamu biar tidak disakiti sampai kamu ketemu solusinya. Namun jika tidak ada perkara seperti itu, tinggalkan. Jangan justru karena ketakutan-ketakutan yang material lah, orang bilang apa gitu. Kalau kita menyandarkan kepada omongan orang itu nggak akan selesai pasti. Nanti tetanggaku bilang apa, aku sudah baru nikah, sudah cerai dan sebagainya, ini nggak akan selesai. Itu seperti kisah dua ayah dan anak yang membawa unta. Ketika ayah di atas, orang bilang anaknya kurang ajar, ayah kurang ajar, anak jalan kaki, ayah di atas unta. Ketika anaknya di atas, mereka bilang anak kurang ajar, masa ayah jalan kaki, anak di atas unta. Ketika dua-dua di atas unta, orang bilang jahat sekali mereka, masa satu unta atau satu keledai kecil ini mereka duduk di atasnya berdua. Nggak akan pernah selesai kalau orang itu selalu ada omongan jeleknya. Jadi selalu bersandar kepada apa yang harus dilakukan menurut petunjuk Rasulullah dan Rasulullah SAW. Itu aja sih kalau menurut saya. Oke, berarti kesimpulannya di sini jangan membiarkan diri kita dijolimi oleh orang lain atau tersakiti gitu. Kalau memang sudah nggak kuat, ya lebih baik kata suami saya tadi hijrah, karena itu sesuatu yang disyariatkan dalam agama Islam ya. Mbak ini muslimnya. Iya, dalam agama Islam. Oke, alhamdulillah dengan berakhirnya curhatan yang ketiga tadi, maka berakhir juga pertemuan kita. Semoga ada manfaat yang didapat dari semua permasalahan ini ya. Terus dan semoga juga pasangan-pasangan yang punya masalah di luar segera teratasi masalahnya, menjadi yang berpisah menjadi rukun kembali. Terus yang cuek-cuekan bisa damai, pokoknya bisa harmonis lagi hubungannya. Yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodohnya dan bisa segera menikah ya. Oke, ada yang mau disampaikan kan? Ya ada sih, ya semoga yang curhat dimanapun yang memiliki masalah, termasuk yang bertiga ini, diberikan kemudahan untuk menyelesaikan masalahnya. Amin. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga minggu depan kita bisa ketemu lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oh ya, lupa buat kalian yang punya masalah, yang pengen kami ulas masalahnya, silahkan kirimkan melalui DM di sini ya. Wow, udah ada di sini ya? Ya, Dan untuk kalian yang nggak punya masalah dan pengen punya masalah, kabarkan, akan kami bikin masalah. Untuk DM yang belum punya masalah, beda lokasi ya. Dia di atas sini. Udah, masih dengerin. See you on my next video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.